kekuatan sang pengendali sangat dahsyat, dan seluruh alam semesta dapat dibekukan hanya dengan satu pikiran. Karena itu, ketika Murong Yu kembali ke Saint League, Ice Master telah menemukannya. Tujuannya adalah untuk membekukan Saint League, yaitu untuk menarik perhatian Murong Yu. Karena itu, setelah mengetahui bahwa Murong Yu telah muncul, ia segera menyerangnya. Sosoknya bergetar, ia telah muncul di kehampaan tempat Saint League berada, menatap Murong Yu dari kejauhan. Saat ia muncul, Murong Yu telah menyadarinya. Tiba-tiba, kekuatan mengerikan yang setara dengan leluhur ke-10 diledakkan olehnya, dan ia langsung menuju ke Ice Master. Ice Master mencibir dan melancarkan pukulan yang sama. Di antara kilat dan api, serangan kedua belah pihak telah saling bertabrakan di kehampaan, dan tiba-tiba terdengar suara keras yang mengguncang bumi. Robek, kehampaan itu langsung hancur, bahkan jika kehampaan itu dihancurkan oleh es. Lebih dari itu, sebuah benturan yang sangat dahsyat meledak, langsung menghantam Murong Yu dan Master S. Oke, melihat bahwa ia tidak hanya tidak membunuh Murong Yu dengan satu pukulan, tetapi juga dikejutkan oleh kekuatan Murong Yu, Master S sangat terkejut. Lagi pula, saat ini, Murong Yu hanyalah leluhur Dao ke-7, tetapi bukankah kekuatannya lebih buruk darinya? Bagaimana situasinya? Mungkinkah Murong Yu juga telah menembus alam Master? Murong Yu tidak menembus alam kekacauan, jika tidak, ia bisa membunuh Master S dengan satu pukulan. Yang tidak diketahui oleh Master S adalah perbedaan antara Master dan leluhur Dao biasa. Bagi leluhur Dao biasa, alam tertinggi adalah leluhur Dao 9. Namun, hanya Murong Yu yang mencapai leluhur Dao ke-10. Terlebih lagi, kekuatan Murong Yu sama dengan leluhur Dao ke-10. Pada tingkat Master S, meskipun mereka adalah Master. Namun, dalam hal tingkat kekuatan, ia tidak jauh lebih kuat dari leluhur Dao 9 lapisan, yang setara dengan leluhur Dao 10 lapisan. Inilah mengapa dia dan Murong Yu memiliki hubungan yang dekat. Karena kekuatan keduanya hampir setara. Karena kekuatan kedua belah pihak hampir sama, keduanya setara dengan leluhur Dao tingkat 10. Jadi, sebagai penguasa, tidak bisakah membunuh leluhur ke-10 secara langsung? Faktanya, sang pengendali tetaplah sang pengendali, dan kekuatannya jauh lebih kuat daripada leluhur Dao 9 lapis dan leluhur Dao 10 lapis. Alasan mengapa Master S berhadapan dengan Murong Yu adalah karena ia tidak menggunakan kekuatan Dao Agung. Atau dengan kata lain, ia masih belum tahu cara menggunakan metode serangan yang seharusnya dimiliki sang pengendali. Jika tidak, Murong Yu akan terpukul keras. Pengendali itu tidak lebih dari itu. Murong Yu melayang ke udara, menatap sang pengendali es dari atas langit, matanya penuh ejekan. Ia tentu tahu kengerian sang pengendali, tetapi sekarang ia hanya bisa pasrah. Lagi pula, masih banyak biksu di Liga Suci yang belum dikumpulkan ke dalam Hetul Wushu, dan ia perlu mengulur waktu. Mencari kematian, sang pengendali es meraung marah, melangkah maju, dan sekali lagi menghabisinya menuju Murong Yu. Belum menggunakan kekuatan Dao Agung. Inilah yang ingin dilihat oleh Murong Yu. Karena itu, ia tidak ragu untuk mengerahkan kekuatannya, dan bergegas menuju sang pengendali es. Boom, 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 kekuatan leluhur Dao 10 lapisan cukup mengerikan, dan ruang angkasa berskala besar langsung meledak. Namun, Murong Yu masih berusaha sekuat tenaga untuk mengendalikan dampak serangan mereka, jika tidak, tidak akan ada kekuatan super di Liga Suci yang dapat menahan serangan mereka. Setelah serangkaian serangan, keduanya masih imbang. Dan Hetul Wushu masih dengan cepat mengumpulkan para biksu dari Liga Suci, dan setiap saat, Hetul Wushu mengambil sekitar 1% dari orang-orang. Sekarang, lebih dari setengah biksu telah dikumpulkan. Agar Master Binyanbing mengambil tindakan terhadap para biksu Liga Suci, Murong Yu memulai serangan aktif. Serangan jiwa, mantra 9 karakter, bila kekacauan, semuanya meledak, membunuh seorang Master S dengan cepat. Master S itu sangat tertekan ketika dia terbunuh. Bagaimanapun, dia adalah pengendali, dan terlalu memalukan untuk bertarung tanpa pandang bulu dengan leluhur Tao 7 lapisan. Pada saat ini, dia sudah memikirkannya. Pengendali seharusnya tidak hanya mengandalkan kekuatan untuk menyerang. Pengendali kehidupan saat itu, dia tidak menggunakan kekuatan apapun, tetapi kekuatannya ditekan. Aku kesulitan bernapas. Metode apa yang dia gunakan untuk menyerang? Saat bertarung dengan Murong Yu, sang Master S berpikir, akulah Master S, dan aku bisa membekukan seluruh alam semesta dalam satu pikiran. Seharusnya juga memungkinkan untuk membekukan Murong Yu. Tiba-tiba, sang Master S bereaksi dengan keras, lalu dengan keras mundur. Beku, teriak sang Master S dengan keras. Tiba-tiba, kekuatan yang tak dapat dijelaskan meletus dari tubuhnya dan dengan cepat menyebar ke arah Murong Yu. Kemanapun kekuatan itu lewat, kekosongan itu disegel oleh es. Pada saat inilah hati Murong Yu tiba-tiba diselimuti aura yang kuat dan sangat berbahaya. Bahkan jiwanya bergetar. Auzu.com, ia tahu bahwa Master S telah menggunakan kekuatan Dao besar. Meskipun itu hanya puncak gunung es, itu sudah cukup untuk mengancam nyawanya. Karena itu, Murong Yu tidak melawan, melainkan mundur dan menghindar dengan keras. Begitu kekuatan Dao besar digunakan lagi, Master S sepertinya merasakan sesuatu. Ia merasa bahwa kekuatan Dao besar jauh lebih kuat daripada kekuatannya sendiri.
Murong Yu bahkan tidak berani melawan. Mungkin inilah metode bertarung sang Master. Master S mengerti, lalu mencibir, meningkatkan kecepatannya, dan menerjang ke arah Murong Yu. Selama proses ini, kekuatan dao besar terus meletus, mencekik habis-habisan tubuh Murong Yu. Murong Yu tidak berani melawan sama sekali, dan hanya bisa menghindar secara pasif. Namun, kekosongan di sekitarnya telah membeku, dan tempat persembunyiannya sangat terbatas. Terlebih lagi, ia harus mengurus banyak biksu dari Liga Suci. Yang paling mengerikan adalah begitu kekuatan dao terungkap, para ahli es menggunakannya dengan semakin terampil. Namun, semakin sulit bagi Murong Yu untuk menghindar. Beri aku 10 napas lagi, aku bisa mengumpulkan semua orang dari Liga Suci ke Hetul Wushu, lalu aku bisa langsung berteleportasi keluar dari sini. Sambil berpikir, Murong Yu berjuang menghindari serangan ahli es itu. Saat ini, seluruh ruang hampa dipenuhi dengan kekuatan dao, hampir tidak menyisakan ruang bagi Murong Yu untuk melarikan diri, dan ia pun mulai meronta. Hahaha, Murong Yu, bukankah kau sangat kuat? Aku tahu bagaimana kau bisa lolos dari seranganku. Setelah berkali-kali menggunakannya, ahli es itu perlahan-lahan menguasai penggunaan kekuatan dao. Saat ini, Haha tertawa terbahak-bahak, terus-menerus menyerang Murong Yu. Seperti kucing yang bermain dengan tikus. Wajah Murong Yu muram, dan ia tidak mengatakan apa-apa. Tidak ada gunanya mengatakan apapun sekarang. Sesaat, 2 saat yang singkat. Akhirnya, Hetul Wushu berhasil mengumpulkan biksu terakhir dari Liga Suci. Pada saat inilah, Master S tiba-tiba menyeringai, Murong Yu, aku akan membiarkanmu melihat dengan mata kepalamu sendiri bahwa kau telah menghancurkan semua orang di Liga Suci dengan tanganmu sendiri. Dunia beku, Master S tersenyum lebar, dan kekuatan dao agung yang lebih mengerikan meledak, menghalangi segala arah. Sebelum Murong Yu sempat bereaksi, ia telah menyegel Hetul Wushu. Puff, puff, puff. Dengan serangan kekuatan dao, Hetul Wushu berhasil melepaskan sebagian darinya, dan sebagian lagi menyebabkan kerusakan berlebih, langsung meledakkan Murong Yu dan orang-orang di dalam Hetul Wushu. Tiba-tiba, sejumlah besar biksu Liga Suci dihujani kekuatan dao agung, dan mereka langsung tewas tanpa sisa. Kekuatan dao yang mengerikan itu langsung menghantam ke arah Murong Yu. Murka Murong Yu memuncak, dan akhirnya ia mengerti. Bukannya sang Master S tak bisa menolongnya, melainkan ia sengaja melakukannya. Setelah memberi harapan terbesar kepada Murong Yu, di saat-saat terakhir, semua harapannya hancur berkeping-keping. Suasana hati ini sungguh tak nyaman. Namun, Murong Yu tak sempat merasakannya, karena ia harus menanggung luapan luka Hetul Wushu. Terlebih lagi, ia tak ingin membiarkan lebih banyak biksu mati di tangan Hetul Wushu. Terlahir dari asal mula alam semesta, tolonglah aku. Geram Murong Yu dalam hati, mengerahkan seluruh kekuatannya hingga batasnya, ingin menahan serangan sang Master S. Namun, pada saat itu, sang Master S kembali menyerang, dan sekali lagi menghantamkan pukulan ke arah Murong Yu. Dengan kekuatan dao agung yang mengerikan, tinjunya melesat ke arah Murong Yu dengan cepat dan dahsyat. Haha, aku belum terlambat. Pada saat ini, tawa menggelegar datang dari kejauhan. Sebelum orang itu tiba, sebuah tangan besar yang dibentuk oleh kekuatan dao agung telah membelah langit dan mencengkeram Murong Yu. Pengendali kedua, mencari kematian, teriak sang Master S dengan keras, dan menghantam Master kedua dengan satu pukulan. Seseorang ingin membagi hasil pertarungannya, tetapi ia tidak mengizinkannya. Booming, sejumlah besar kekuatan kosmik mengalir deras ke tubuh Murong Yu, menahan kerusakan yang ditimbulkan. Akhirnya, dengan upaya gabungan antara Murong Yu dan Sein Universe Origin, kerusakan yang ditimbulkan pun terhapus. Namun pada saat ini, kekuatan yang lebih mengerikan menghantam tubuh Murong Yu. Boom, pada saat ini, tubuh Murong Yu tiba-tiba retak, dan lebih dari itu, jiwanya mulai retak. Bahkan yang membuat Murong Yu ngeri adalah tekadnya juga retak. Tekadnya tidak terlihat dan tidak bersalah, dan mustahil untuk diserang secara langsung. Namun kekuatan dao agung dapat diserang. Jika tekadnya runtuh, bahkan jika tubuh, basis kultivasi, dan jiwanya kuat, itu akan sia-sia. Karena tidak ada kemauan, bagaimana caranya melanjutkan? Dan sekarang, kemauannya retak dengan cepat. Ini luka, bom, melihat bahwa Murong Yu akan dihancurkan oleh kekuatan dao agung. Namun pada saat ini, cahaya menyilaukan keluar darinya. Sebuah kekuatan dahsyat langsung menyelimutinya. Saat berikutnya, sebelum Murong Yu sempat bereaksi, kekuatan ini membungkusnya dan menghilang ke alam semesta suci dengan suara, menghilang tanpa jejak. Buku pertama novel ini diterbitkan. Alam semesta Taiksu. Seberkas cahaya menembus langit, dan langsung muncul di sebuah aula di bagian terdalam alam semesta Taiksu. Pada saat yang sama, Yu Yangjia, Liu Xiankai, dan yang lainnya juga menerima pesan di benak mereka. Detik berikutnya, mereka mempercepat langkah dan bergegas ke aula untuk pertama kalinya. Adik kecil, ketika mereka tiba di aula, mereka menemukan Murong Yu yang telah pingsan. Pada saat ini, selain pingsan, tubuh Murong Yu juga retak dengan luka-luka yang mengejutkan. Darah mengalir deras, serangkaian aura mengerikan terus-menerus terpancar dari tubuh Murong Yu, memenuhi seluruh aula. Membuat Yu Yangjia dan yang lainnya tidak dapat mendekat.
Kekuatan macam apa ini? Sekuat ini. Ini jelas bukan kekuatan adik kecil sendiri. Yu Yangjia dan yang lainnya hanya bisa berdiri di pintu aula utama, menatap sedih ke arah Murong Yu yang telah sadar dari koma. Kekuatan itu terlalu mengerikan. Kekuatan itu masih menyerang Murong Yu setiap saat, dan jiwa Yu Yangjia dan yang lainnya yang terkejut bergetar hebat. Mereka tidak berani mendekat, dan mereka tidak bisa mendekat. Lagi pula, mereka terlalu lemah dibandingkan dengan kekuatan Dao Agung. Benar, aura dahsyat yang keluar dari tubuh Murong Yu adalah kekuatan dari kekuatan agung yang tersisa di dalam tubuh Murong Yu. Kekuatan Dao Agung ini tidak akan lenyap begitu saja karena Murong Yu berada jauh dari sang penguasa es. Saat ini, segala sesuatu tentang Murong Yu masih dihancurkan, termasuk tekadnya. Saat ini, Murong Yu berpegang teguh pada tekadnya, dan ia berpegang teguh pada tekadnya, baik secara fisik maupun mental. Jika tidak, begitu tekadnya runtuh, bahkan jika ia masih hidup, itu hanya akan sia-sia. Kemauanku menembus langit dan bumi, tak seorang pun dapat melenyapkan tekadku dan meruntuhkan tekadku. Kemauanku bagaikan harimau, yang dapat menelan monster apapun. Hati Murong Yu meraung, dan ia langsung melawan kekuatan Dao Agung. Saat ini, meskipun ia tampak pingsan, ia tidak benar-benar pingsan. Ia masih sedikit khawatir dengan kedatangan Yu Yangjia dan yang lainnya. Mengetahui bahwa ia telah kembali ke alam semesta Taiksu, seharusnya tempat ini relatif aman. Karena itulah ia melawan kekuatan Dao Agung sepenuhnya. Namun, kekuatan Dao Agung terlalu kuat, bagaimana mungkin Murong Yu yang sekarang mampu melawannya? Sekalipun tekadnya kuat, bahkan tekadnya seperti harimau. Namun, ia terus-menerus diserang oleh kekuatan Dao Agung. Jika terus berlanjut, tekad Murong Yu pada akhirnya akan runtuh. Murong Yu, sekarang kau punya dua pilihan. Satu pilihan adalah melawan kekuatan Dao Agung, tetapi dengan kekuatanmu, tekadmu pada akhirnya akan runtuh. Pilihan kedua adalah menelan dan menyatukan alam semesta Taiksu. Alam semesta Void akan menyatu dengan tekadmu. Meskipun alam semesta Void tidak sebaik alam semesta suci di zaman kuno, itu tidak buruk. Setelah kau berhasil menyatukan alam semesta Void ke dalam tekadmu akan mampu melawan kekuatan Dao Agung. Pada saat ini, sebuah suara agung tiba-tiba terdengar di benak Murong Yu. Pada saat yang sama, seorang pria parubaya yang penuh kasih sayang dan keagungan muncul di benaknya. Orang ini adalah Taiksu, dan kepala keluarga dari klan Taiksu sekarang adalah penguasa kehancuran. Sebuah eksistensi tertinggi yang mengalahkan sang penguasa di ranah Dao Agung. Melihat Taiksu, Murong Yu tercengang. Jangan kaget, ini hanyalah pikiran suci yang kutinggalkan. Dewaku telah dijebak di kuil kekacauan oleh 7 guru besar. Kau tak perlu khawatir tentang 7 guru besar itu. Saat menjebakku, mereka juga menjebak diriku sendiri. Yang harus kau lakukan sekarang adalah meningkatkan kekuatanmu, lalu hadapi 3.000 guru kecil yang akan muncul selanjutnya. Menurutku, jika kau bisa mengumpulkan 3.000 jalan di tubuhmu, kau seharusnya bisa menyaingiku. Kekuatan 8 guru besar itu bahkan bisa menjadi penguasa kekacauan dalam sekali serang. Klan Taiksu kami adalah pelayan klan kekacauan. Tanpa klan kekacauan, klan Taiksu kami tidak akan ada. Klan Taiksu kami bukanlah serigala bermata putih dari klan jiwa. Seluruh ras kami setia. Selama kau memberi kami perintah, klan Taiksu kami bisa naik ke Gunung Pedang dan turun ke api untukmu. Sekarang, aku akan memberimu asal-usul alam semesta Taiksu, dan kau bisa langsung memurnikannya. Sebelum kata-kata itu terucap, tubuh penguasa kehancuran telah lenyap dari benak Murong Yu. Pada saat yang sama, pesan lain juga mengalir di benak Murong Yu. Saat ini, Murong Yu telah merasakan asal mula alam semesta. Alam semesta itu hanyalah alam semesta yang utuh dan kuat, dan Murong Yu merasa telah sepenuhnya mengendalikan alam semesta imajiner. Selama ia bersedia, para biksu di seluruh alam semesta Taiksu dapat jatuh dalam satu pikiran. Tentu saja, Murong Yu tidak dapat melakukan hal seperti itu. Sekarang, aku hanya bisa menyempurnakan alam semesta Taiksu dan menggabungkannya ke dalam kehendakku. Murong Yu tak berdaya. Dengan kekuatannya saat ini, ia sama sekali bukan tandingan kekuatan Dao. Melahap, tanpa ragu, Murong Yu langsung melahap asal mula alam semesta. Meskipun alam semesta Taiksu tidak sebagus alam semesta pertama di zaman kuno, alam semesta suci, namun sekarang alam semesta dari alam semesta Taiksu yang lengkap cukup besar. Auzu.com. Tak lama setelah mulai menelan, kekuatan dan stamina Murong Yu mulai meningkat. Namun, yang membuat Murong Yu tertekan adalah meskipun kekuatannya mulai meningkat, kekuatan-kekuatan besar di tubuhnya masih ada dan terus menghancurkan segalanya tentang Murong Yu. Namun, seiring bertambahnya kekuatan, vitalitas Murong Yu juga meningkat. Oleh karena itu, luka-luka di permukaan tubuh Murong Yu berangsur-angsur membaik. Namun, itu tidak sepenuhnya baik. Begitu kekuatan hidupnya pulih, kekuatan jalan besar pun hancur. Oleh karena itu, kondisi tubuh Murong Yu saat ini adalah tubuhnya yang baik dan buruk, terkadang baik dan terkadang buruk. Melihat pemandangan ini, Yu Yangjia dan yang lainnya saling berpandangan, bertanya-tanya apa yang terjadi pada Murong Yu. Boom! Akhirnya, setelah asal-usul kosmik seluruh alam semesta Taiksu tertelan, Murong Yu berhasil menembus alamnya, dan langsung mencapai tingkat leluhur Dao ke-11. Tentu saja, leluhur Dao hanya memiliki 9 lapisan. Hanya saja,
alamnya sedikit lebih istimewa, lebih kuat dari leluhur Dao, tetapi tidak sehebat sang guru. Oleh karena itu, seseorang hanya dapat menggunakan leluhur Dao untuk menghitung wilayahnya. Kekuatannya setidaknya puluhan atau bahkan ratusan kali lipat dari leluhur Dao ke-10. Murong Yu merasakan kekuatannya sendiri. Jika dia berhadapan dengan Master S lagi, jika Master S tidak menggunakan kekuatan Dao besar, dia bisa membunuhnya dalam sekejap. Karena kekuatannya yang meroket, meskipun kekuatan Dao besar Master S masih ada di tubuh Murong Yu, kerusakan yang ditimbulkan tidak sekuat sebelumnya. Selain itu, setelah melahap asal-usul seluruh alam semesta Taixu, Murong Yu sudah dapat menggunakan kekuatan kosmik alam semesta Taixu untuk melawan kekuatan Dao besar. Oleh karena itu, meskipun kekuatan Dao belum dikeluarkan, kerusakan pada Murong Yu cukup terbatas. Di sisi lain, Murong Yu telah memasukkan seluruh alam semesta Taixu ke dalam kehendaknya. Sekarang, kehendaknya setara dengan ukuran alam semesta imajiner. Setelah diserang, Murong Yu dapat menyebarkan kekuatan serangan itu ke setiap sudut alam semesta. Memasukkan alam semesta Taixu ke dalam wasiat bukanlah benar-benar memasukkan seluruh alam semesta Taixu ke dalam wasiat Murong Yu, melainkan membiarkan wasiatnya menyelimuti seluruh alam semesta Taixu. Tentu saja, jika Murong Yu bersedia, ia dapat memasukkan seluruh alam semesta Taixu ke dalam wasiatnya. Hanya saja, alam semesta Taixu seperti itu telah dipisahkan dari kekacauan yang tak berujung. Konsekuensi seperti apa yang akan ditimbulkan pada akhirnya masih belum diketahui. Dengan cara ini, bahkan kekuatan serangan Dao Agung terhadapnya pun cukup terbatas. Tentu saja, ini hanya untuk master kecil seperti Master S. Jika berhadapan dengan orang-orang yang bertanggung jawab atas kehidupan, perang, dia tetap bukan tandingan. Namun, meskipun begitu, Murong Yu tetap tidak bisa mengeluarkan kekuatan Dao Agung dari tubuhnya, yang membuatnya cukup tertekan. Namun, tidak mudah bagi master kecil untuk membunuhnya. Sebaliknya, jika dia menyerang master kecil, kemungkinan besar dia akan langsung terbunuh. Namun, dia pada dasarnya baik-baik saja sekarang. Maka, dia perlahan membuka matanya. Adik kecil, apakah kamu sudah bangun? Apa yang terjadi? Artinya, setelah Murong Yu bangun, kekuatan Dao Agungnya perlahan melemah. Jika tidak, Yu Yangjia dan yang lainnya tetap tidak akan bisa mendekat. Kemudian, Murong Yu menceritakan kisahnya diserang oleh Master S. Ketika mereka tahu bahwa akan ada 3.000 master kecil di antara langit, bumi, dan alam semesta, Yu Yangjia dan yang lainnya terdiam. Sejujurnya, siapa yang tidak ingin melangkah lebih jauh, meskipun ia tidak bisa menjadi salah satu dari 9 master. Menjadi master kecil juga tidak buruk. Namun, mereka masih jauh dari leluhur Dao 9 lapisan, dan jelas bahwa para master kecil pada dasarnya tidak memiliki bagian dari mereka. Terlebih lagi, para master kecil saat ini tampaknya didominasi oleh master lain, dan kemungkinan besar mereka akan dikendalikan oleh master lain. Meskipun kekuatannya kuat, ia akan menjadi boneka orang lain, jadi lebih baik menjadi leluhur Dao yang bebas. Oleh karena itu, Yu Yangjia dan yang lainnya segera memperbaiki mentalitas mereka. Tujuan master kecil adalah aku. Dan tujuanku juga mereka. 3.000 master kecil, 3.000 jalan, aku akan melahap mereka, dan kemudian menjadi penguasa kekacauan. Mata Murong Yu berbinar. Ia teringat apa yang dikatakan Taixu kepadanya lagi. Sepertinya jalan ini adalah jalan pintas untuk menjadi penguasa kekacauan. Namun, masih agak sulit untuk membunuh master kecil dengan kekuatannya saat ini. Oleh karena itu, Murong Yu tidak ingin langsung bertindak, tetapi terus meningkatkan ranahnya. Yang terbaik adalah meningkatkan kekuatannya ke tingkat Daozu 12, atau bahkan lebih tinggi. Murong Yu, tingkatkan kekuatanmu sesegera mungkin. Para master kecil ini masih belum mampu menyempurnakanku sepenuhnya, apalagi menghancurkan alam semesta suci. Tenang saja, sumber alam semesta suci terdengar di telinga Murong Yu. Murong Yu mengangguk, bahkan 8 master pun tidak mampu memusnahkan alam semesta suci, apalagi para master kecil itu. Paling-paling, asal-usul alam semesta suci akan hancur berkeping-keping. Dengan cara ini, semua upaya sebelumnya yang dilakukan oleh Murong Yu dan Sein Universe Origin menjadi sia-sia. Namun, ini adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari. Buku pertama novel daring. Menghancurkan alam semesta, Murong Yu dengan panik melahap dan memurnikan asal mula alam semesta yang menghancurkan alam semesta. Setelah mencapai kekuatan tempur leluhur Dao ke-11, ranahnya hanyalah leluhur Dao ke-8. Namun, setelah kekuatan tempurnya semakin kuat, asal mula alam semesta yang ditelan dan disempurnakannya setiap saat menjadi berkali-kali lipat dari sebelumnya. Namun, kekuatan yang dibutuhkannya untuk menerobos jauh lebih besar dari sebelumnya. Untungnya, kekuatan untuk menghancurkan asal mula alam semesta sangat besar. Murong Yu memperkirakan bahwa asal mula kehancuran alam semesta setidaknya dapat memungkinkannya untuk menerobos ke ranah leluhur Dao 9 lapisan. Setelah mencapai ranah leluhur Dao 9 lapisan, maka kekuatan tempurnya akan setara dengan leluhur Dao 12 lapisan. Itu cukup mengerikan, dan melampaui 2 ranah Tuan Muda. Tanpa menggunakan kekuatan Dao Agung, Murong Yu pasti bisa membunuh Tuan Muda itu seketika. Namun, ini juga menunjukkan kekuatan alam semesta Taixu dan kehancuran alam semesta.
Meskipun penguasa kedua alam semesta ini adalah penguasa kehancuran. Namun, bagaimanapun juga, belum lama bagi Taiksu untuk menjadi penguasa kehancuran, dan belum lama bagi Taiksu untuk mengendalikan alam semesta. Selain itu, Taiksu tidak punya banyak waktu untuk mengendalikan alam semesta Taiksu, sehingga alam semesta Taiksu tidak sebanding dengan kehancuran alam semesta. Saat Murongyu berlatih retret, di bawah langit, terdapat banyak sekali pengendali kecil, yang jumlahnya hampir tak terbatas, hampir bertambah satu setiap hari. Pengendali kecil saat ini hampir seperti barang dagangan umum, dan lebih mudah untuk menerobos daripada seorang biksu di alam reinkarnasi. Tentu saja, ini hanya situasi jangka pendek. Lagi pula, hanya ada 3.000 jalan di bawah langit, dan 3.000 jalan ini berada di luar pengendali, mustahil bagi pengendali baru untuk muncul. Kecuali, pengendali asli jatuh. Tentu saja, jika jalannya tidak direbut setelah kejatuhannya, ia dapat dipahami oleh orang lain, dan kemudian ia dapat menjadi penguasa baru. Jika master kecil yang jatuh ditangkap orang lain, maka yang lain tidak akan punya kesempatan. Lagi pula, meskipun menjadi master kecil sekarang sudah menjadi gejolak, ada dua alasan untuk ini. Pertama, terlalu banyak leluhur Dao yang telah mencapai puncak 9 lapisan di bawah langit. Ditambah dengan bantuan 7 master, mustahil bagi mereka untuk tidak menjadi master kecil. Selain itu, alam semesta suci kembali terpukul hebat. Asal-usul alam semesta yang telah susah payah dipulihkan oleh Murongyu untuk alam semesta suci diledakkan oleh para guru kecil itu. Pada akhirnya, asal-usul alam semesta suci kembali ke wujud semula. Alam semesta suci hampir hancur. Namun, alam semesta suci adalah alam semesta pertama di zaman kuno. Bahkan jika 8 guru bergabung, mereka hanya melumpuhkannya, apalagi guru kecil itu sekarang. Meskipun ia lumpuh lagi, inilah batas yang dapat dicapai para guru kecil itu. Mustahil bagi mereka untuk menghancurkan alam semesta suci sepenuhnya, mereka juga tidak dapat memurnikan alam semesta suci. Tentu saja, semakin besar alam semesta suci, semakin membuat para guru kecil ini enggan. Semakin kuat kinerja alam semesta suci, semakin terbukti kehebatan alam semesta suci, oleh karena itu, semakin mereka ingin memurnikan alam semesta suci. Oleh karena itu, masih ada ratusan guru kecil di alam semesta suci yang enggan mempelajari cara memurnikan alam semesta suci. Adapun Murongyu, pada awalnya, ia ditarik kembali dari alam semesta suci dengan cara yang ditinggalkan oleh Taiksu, dan tidak ada yang tahu keberadaannya. Tentu saja, sang master kecil tidak tahu semua ini, tetapi ketujuh master itu tahu. Oleh karena itu, orang-orang ini segera menyebarkan berita bahwa Murongyu berada di alam semesta Taiksu. Pada saat ini, semua orang di dunia tahu di mana Murongyu berada. Namun, alam semesta Taiksu tidak sekuat kehancuran alam semesta. Tetapi tidak ada masalah dengan melawan para master kecil ini. Bahkan para master kecil ini tidak dapat mendekati alam semesta. Meskipun alam semesta Taiksu telah disempurnakan oleh Murongyu, bagaimanapun juga dia menghancurkan alam semesta master, milik alam semesta Taiksu. Selama alam semesta Taiksu tidak jatuh, mereka tidak dapat membantu alam semesta Taiksu. Semuanya utuh, dan kekuatan Murongyu terus meningkat. Setelah sejuta tahun, Murongyu akhirnya berhasil melahap dan memurnikan asal-usul alam semesta yang menghancurkan alam semesta, dan bahkan seluruh alam semesta yang hancur. Asal-usul kehancuran alam semesta dan kekuatan alam semesta tidak mengecewakan Murongyu, dan secara langsung mendorong alam semesta Murongyu ke alam leluhur Dao 9 lapisan. Dengan kata lain, kekuatan tempurnya saat ini telah mencapai level leluhur Tao 12 lapis, jauh melampaui tuan kecilnya. Hancurkan alam semesta telah sepenuhnya lenyap. Berdiri di tengah kekacauan yang tak berujung, kehancuran alam semesta telah sepenuhnya lenyap. Dan lokasi alam semesta suci yang semula hancur telah kembali ke kekacauan. Sudah waktunya untuk membunuh para master kecil itu. Mengumpulkan 3.000 jalan, bahkan jika aku tidak bisa langsung menjadi penguasa kekacauan, seharusnya tidak ada masalah untuk menghadapi ketujuh master itu. Saat itu, jika kau bergandengan tangan dengan master, kau bisa membunuh mereka yang mengendalikan. Niat membunuh memenuhi hati Murongyu, melangkah keluar, dan menghilang di tempat. Ketika ia muncul kembali, Murongyu sudah muncul di ruang asal alam semesta suci, di samping asal alam semesta suci yang telah dipukul kembali ke bentuk aslinya. Murongyu, kekuatanmu telah jauh melampaui pengendali kecil itu. Melihat Murongyu, suara lemah Sein Universe Origin terdengar. Pada saat yang sama, ia berubah menjadi seorang pria lagi, menatap kosong ke arah Murongyu. Jangan terlihat begitu tak bernyawa, bukankah kau masih mati? Kata Murongyu sambil menepuk bahu Sein Universe Origin, menghiburnya. Sang asal semesta suci menatap Murongyu tanpa berkata-kata, adakah kau yang menghibur orang seperti ini? Namun, aku hanya depresi dan usahaku sebelumnya telah kembali ke bentuk semula. Jangan khawatir, aku bisa membunuh tuan muda sekarang. Selama aku menjadi penguasa kekacauan, kau akan menjadi alam semesta yang paling kuat, tidak ada siapapun. Murongyu tersenyum, dan segera, ia menyampaikan rencananya untuk memberitahu sang asal semesta suci. Auzu.com, membunuh tuan muda, merebut Dao besar, sang asal semesta suci terkejut dengan pikiran liar Murongyu. Namun, ia langsung bersemangat. Ia juga membenci tuan muda itu. Tanpa mereka,
bagaimana mungkin ia merasa malu seperti sekarang. Namun, ia ragu bahwa Murong Yu dapat menggunakan pencapaian yang dikendalikan oleh Tuan Muda untuk meningkatkan kultivasinya. Bahkan Murong Yu sendiri tidak yakin tentang hal ini. Tapi cobalah saja, sekarang 180 master kecil berada di ruang asal, mencoba menemukanku. Jika aku muncul, mungkin kau bisa memancing seorang master kecil. Lalu kau bersembunyi di kegelapan, memanfaatkan ketidaksiapan pihak lain, dan langsung membunuh. Kecepatan reaksi sang pengendali kecil sangat cepat. Kau hanya punya sedikit waktu. Jika kau tidak bisa membunuh lawan dalam sekejap, lawan akan dipenuhi kekuatan besar, dan kau tidak akan bisa membunuh mereka. Murong Yu mengangguk, ia akan membunuh dengan satu pukulan. Kau pergilah dan rayu sang pengendali kecil. Ingat, kau harus merayu para pengendali kecil arogan yang biasanya tidak menggunakan kekuatan jalan agung untuk melindungi tubuh mereka, desak Murong Yu. Jika lawan telah menggunakan kekuatan Dao Agung untuk melindungi tubuhnya, maka Murong Yu tidak akan pernah punya kesempatan untuk memulai. Asal mula alam semesta suci mengangguk dan kemudian sosoknya menghilang dalam sekejap. Setelah asal alam semesta suci menghilang, Murong Yu pun menghilang, bersembunyi di kehampaan. Ia tidak memasang formasi atau jebakan di sini. Jika ia ketahuan lawan, ia pasti akan kalah. Beberapa hari kemudian, Murong Yu, kau di sini, siap. Sebelum kata-kata itu terucap, asal alam semesta suci telah merobek kehampaan dan muncul di hadapan Murong Yu. Di belakangnya, sesosok melesat ke udara dengan aura yang sangat mengerikan. Saat melihat orang itu datang, pupil mata Murong Yu mengecil tajam. Pengunjung itu ternyata adalah kenalannya. Ia adalah Master S pertama yang datang ke pintu dan hampir menghabisi Murong Yu dan Liga Suci. Agaknya, asal alam semesta suci juga membenci orang ini, kan? Kalau tidak, ia pasti tidak akan menjadi target pertama. Namun, para Master S memang sedikit arogan, tetapi mereka mulai mengejar dengan cepat, dan tidak ada kekuatan besar yang mengalir pada mereka. Yang terpenting, Master S itu tidak memiliki penjaga sama sekali. Mungkin kemampuan akting Origin of the Holy Universe begitu hebat sehingga para Ice Master tak ragu. Atau mungkin, Ice Master tak takut akan konspirasi Origin of the Holy Universe. Niat membunuh terpancar dari hati Murong Yu, dan berbagai kekuatannya telah ditingkatkan hingga batasnya. Namun, ia tak langsung bertindak. Saat ini, jarak antara kedua belah pihak masih agak jauh, dan Murong Yu tak yakin bisa menghabisi Ice Master dengan sekali tebas. Semakin dekat, Origin of the Holy Universe tentu tahu lokasi spesifik Murong Yu. Oleh karena itu, ia sengaja terbang di bawah kekosongan tersembunyi milik Murong Yu. Di saat yang sama, kecepatan Origin of the Holy Universe juga melambat. Ice Master mengejarnya, dan tak lama kemudian ia sampai di kaki Murong Yu. Tunggu, pada saat ini, Origin of the Holy Universe tiba-tiba menghentikan langkahnya, berbalik, dan berteriak keras kepada Ice Master. Ice Master tertegun dan langsung berhenti. Inilah saatnya. Pada saat ini, bukan hanya Ice Master yang berada tepat di kaki Murong Yu, tetapi yang terpenting adalah teriakan keras dari Origin of the Holy Universe ini benar-benar mengalihkan perhatian Ice Master. Tembak, tanpa ragu, Murong Yu langsung menyerang. Mantra 9 karakter, pedang kekacauan, tebasan jiwa suci dan berbagai serangan lainnya langsung berhamburan. Dalam sekejap, ia melancarkan serangan terkuatnya. Tiba-tiba, kekuatan mengerikan itu mengunci dan mencekik Ice Master. Wajah Ice Master tiba-tiba berubah, dan ketika ia hendak bereaksi, kekuatan-kekuatan ini telah menghantamnya. Pedang Chaos meletus, membuat pikiran para Ice Master kacau, dan waktu untuk kekuatan Great Way meledak pun tertunda. Pada saat ini, serangan jiwa Murong Yu telah mengenai jiwanya. Di saat yang sama, serangan penuh Kaisar Primordial yang dipanggil oleh mantra 9 karakter telah mengenai Ice Master. Kekuatan 12 lapis meledak seketika. Kekuatan Tuan Kecil hanya setara dengan leluhur ke-10, dan kekuatan Murong Yu jauh lebih tinggi daripada dua alam lawan, dan perbedaan kekuatan tempur antara keduanya setidaknya ribuan kali lipat. Tanpa perlindungan kekuatan besar, bagaimana para penguasa es dapat menahan serangan mengerikan ini? Untuk pertama kalinya, tubuh penguasa es diledakkan. Setelah tubuhnya diledakkan, penguasa es akhirnya bereaksi. Namun semuanya sudah terlambat, dan jiwanya sepenuhnya terekspos dalam kehampaan saat tubuhnya hancur berkeping-keping. Sebelum penguasa es sempat memberikan respons yang efektif, serangan jiwa Murong Yu telah ditebas. Tetapi ketika ia mendengar, kantong, jiwa penguasa es sudah hancur. Penguasa es jatuh, membunuh seorang penguasa es semudah itu. Tentu saja, ini karena Ice Master tidak menghancurkan hubungan kekuatan-kekuatan besar. Jika tidak, dengan perlindungan kekuatan besar, kemampuan Murong Yu untuk menembus pertahanannya akan menjadi masalah. Wus, setelah Ice Master jatuh, awan energi seputih salju muncul dari udara tipis, lalu hendak menghancurkan kehampaan dan menghilang dengan cepat. Ice Avenue, pupil mata Murong Yu menyusut tajam, dan tangannya yang besar sudah mencuat dengan ganas. Ketika waktu, ia meraih Ice Avenue. Namun, sebagai salah satu dari 3000 Avenue, meskipun Ice Avenue tidak memiliki kekuatan ofensif sendiri, mustahil untuk ditangkap oleh Murong Yu dengan mudah. Oleh karena itu, Ice Master licin seperti ikan yang berenang.
Setelah beberapa putaran, ia telah lolos dari jangkauan serangan Murong Yu dan dengan cepat melesat ke kejauhan. Hetu Luoshu. Murong Yu telah mengorbankan Hetu Luoshu. Kitab Hetu Luo berubah menjadi seukuran langit dan membuka mulutnya, sementara Bing Avenue menyerbu ke dalam kitab Hetu Luo di satu ujung. Hetu Luoshu langsung menutup seluruh Hetu Luoshu. Pada saat yang sama, Murong Yu sudah memasuki kitab Hetu Luo. Di Hetu Luoshu, Bing Dadao masih mencoba menghancurkan Hetu Luoshu dan melarikan diri. Namun, setelah memasuki Hetu Luoshu, bagaimana mungkin Murong Yu membiarkannya melarikan diri? Begitu dia memikirkannya, Hetu Luoshu meledak dengan kekuatan yang kuat, langsung menekan Bing Dadao. Meskipun Ice Avenue adalah salah satu dari 3.000 jalan, ia tidak memiliki kekuatan serangan sendiri, sehingga tidak akan secara aktif menyerang Murong Yu. Kini, Sang Master S telah ditekan, tetapi pertanyaannya adalah bagaimana cara memurnikannya. Setelah memurnikannya, akankah Murong Yu menjadi Master S? Tahukah kau cara memurnikan jalan S? Tanya Murong Yu tentang asal-usul alam semesta suci yang memasuki Hetu Luoshu. Asal alam semesta suci menggelengkan kepalanya, bagaimana ia tahu ini? Sebelumnya, para master kecil ini tidak muncul. Tiba-tiba, Murong Yu tertekan, dan Taisu tidak memberitahunya cara memurnikan Dao. Awalnya, Taisu seharusnya memenggal kepala master kehancuran, lalu memurnikan Dao kehancuran, lalu menggantikannya. Namun, Murong Yu tidak bisa menjadi pengendali lainnya, entah ia tidak bisa menjadi pengendali, atau ia hanya bisa menjadi pengendali kekacauan. Seiring waktu berlalu, Murong Yu mempelajari jalan es. Namun, jalan es bagaikan kekuatan yang tak terhancurkan dan tak tertembus. Seberapapun ia mempelajari dan berkomunikasi dengan jalan es, tak pernah ada jawaban. Sepertinya aku hanya bisa memurnikan hidupnya. Dengan amarah yang membara, Murong Yu akhirnya melemparkan Sang Master Es langsung ke dalam tungku kekacauan. Sudah lama sekali, Murong Yu tidak menggunakan Chaos Furnace untuk memurnikan kekuatan. Bergemuruh, di bawah pengaruh Murong Yu, Chaos Furnace bergetar hebat. Pada saat itu, sesuatu yang aneh muncul. Sebagai salah satu dari 3.000 jalan agung, salah satu benda terkeras dan tersulit di dunia. Pada saat itu, ia disempurnakan dengan cepat. Sekalipun ia salah satu dari 3.000 jalan agung, ia akan rentan terhadap Chaos Furnace. Sementara itu, Murong Yu terkejut, Bing Dao telah disempurnakan sepenuhnya. Pada saat yang sama, Bing Dadao telah sepenuhnya meresap ke dalam tubuh Murong Yu, dan mulai bersirkulasi di dalam dirinya. Perlu dicatat bahwa setelah benda-benda biasa dimurnikan oleh Chaos Furnace, benda-benda tersebut akan berubah menjadi kekuatan paling primitif dan paling murni, lalu memasuki tubuh Murong Yu. Namun, setelah Ice Avenue disempurnakan, ia tetaplah kekuatan Grand Dao, tanpa ada yang berubah. Pada akhirnya, semua kekuatan Grand Dao ini meresap ke dalam tubuh, tulang, dan kekuatan Murong Yu, dan akhirnya menghilang secara bertahap. Ia tidak menjadi penguasa es. Murong Yu menghela napas lega. Jika ia menjadi penguasa es, maka ia tidak bisa menjadi penguasa kekacauan. Karena itu, ia masih sedikit khawatir saat menyempurnakan jalan es. Namun, kini ia tidak perlu khawatir lagi. Hanya saja setelah jalan es tersembunyi di dalam tubuhnya, jalan itu seolah menghilang sepenuhnya, atau bahkan tidak muncul sama sekali. Hal ini juga membuat Murong Yu sedikit khawatir. Ia khawatir, apakah jalan es ini tidak berpengaruh padanya sama sekali. Tidak juga, setidaknya sekarang kau memiliki aura samar Ice Avenue. Kau gunakan kekuatanmu untuk melihat apakah kekuatan Ice Avenue telah memasuki tubuhmu, apakah kau sudah mengendalikan Ice Avenue. Asal-usul alam semesta suci bisa sangat jelas. Rasakan perubahan apapun pada diri Murong Yu. Untuk sesaat, ia merasakannya dan menyadari bahwa ia memang memiliki kekuatan Ice Avenue yang samar dan menjulang di dalam tubuhnya. Pada saat yang sama, ia menggunakan kekuatan. Tiba-tiba, ia melihat jejak kekuatan besar di kedalaman kekuatannya sendiri. Pada saat yang sama, sesuatu yang sangat misterius muncul di benaknya. Itu adalah pesan yang sangat misterius dan samar. Murong Yu sendiri tidak bisa mengungkapkan detailnya. Ia hanya tahu bahwa ia sudah mengendalikan Ice Avenue. Mulai hari ini, semua kekuatan es akan dikendalikan oleh Murong Yu. Di hadapannya, semua kekuatan es tidak berpengaruh padanya. Selama Murong Yu bersedia, selama pikirannya bergerak, maka para kultivator Ice Avenue yang tak terhitung jumlahnya di dunia tidak akan dapat menggunakan kekuatan es. Dengan kata lain, kekuatan es sudah dimiliki oleh Murong Yu. Apakah orang lain dapat menggunakan kekuatan es tergantung pada apakah Murong Yu dapat menggunakannya untuk mereka. Bahkan, dalam kekacauan tak berujung, di ratusan juta alam semesta, bahkan Murong Yu dapat dengan jelas merasakan siapa yang sedang mengolah Dao es. Bahkan, Murong Yu dapat melihat dengan tepat berapa banyak biksu yang berlatih di jalan es, dan di alam mana mereka berada. Hah, kultivator lain dari jalan es telah ditambahkan. Saat merasakan kultivator di jalan es, wajah Murong Yu menunjukkan sedikit keterkejutan. Baru saja, orang lain yang mengolah Dao es melangkah ke dunia kultivasi. Dan, Murong Yu menyadari bahwa ketika ada satu orang lagi yang mengolah Dao es menjadi lebih kuat. Meskipun hanya sedikit, itu hanyalah penambahan seorang biksu.
Bagaimana jika kita menambahkan beberapa lagi, atau bahkan ratusan juta? Bukankah jalan es semakin kuat? Akhirnya, Murong Yu tahu mengapa para master itu mengendalikan dao mereka sendiri, tetapi ia tidak pelit untuk tidak memberikan kekuatan dao itu kepada orang lain. Ternyata semakin banyak orang yang mengolah jalan itu, semakin kuat jalan itu. Murong Yu akhirnya mengerti mengapa 8 guru besar berada di atas 3.000 guru kecil, dan mengapa guru kekacauan bisa berada di atas semua orang. Jalan 3.000 sebenarnya hanyalah cabang dari jalan yang dikendalikan oleh 8 guru besar. Oleh karena itu, jalan 3.000 tidak sebanding dengan 8 jalan besar. Namun, dalam kekacauan yang tak berujung, jalan yang paling kuat adalah kekacauan. Hal-hal seperti jalan ketertiban, jalan perang, jalan es, jalan api, semuanya merupakan cabang di bawah jalan kekacauan, terpisah dari jalan kekacauan. Tentu saja, mereka jauh lebih rendah daripada Chaos Avenue. Oleh karena itu, seorang pengendali kekacauan dapat mengalahkan pengendali manapun dan mengendalikan seluruh kekacauan yang tak berujung. Jika demikian, jika kau menyempurnakan ke 3.000 jalan dan 8 jalan utama sebagai milikmu sendiri, bukankah mungkin untuk langsung menjadi penguasa kekacauan? Pikir Murong Yu. Hanya saja, jika demikian, maka tidak akan ada master lain di dunia ini. Setiap jalan membutuhkan seorang master. Hanya dengan seorang master, kau dapat mengelola jalan itu. Jika tidak, jalan tanpa master tidak akan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya. Terlebih lagi, ada juga seorang master Taiksu di antara 8 master tersebut. Murong Yu dapat merampas jalan orang lain, tetapi jelas tidak dapat merampas jalan mereka. Taiksu begitu baik padanya. Dapat dikatakan bahwa jika tidak ada yang terlalu imajiner, Murong Yu mungkin telah meninggal saat ia berada di alam kultivasi. Di mana lagi ia akan muncul di sini? Namun, ia masih ingin merebut jalan 3.000 master kecil itu. Lagi pula, setelah Murong Yu menguasai jalan es, ia sudah bisa menggunakan kekuatan jalan tersebut. Kekuatan tempurnya 2 kali lipat lebih kuat daripada tuan kecil, ribuan kali lipat lebih kuat. Atas dasar semua orang bisa menggunakan kekuatan Dao Agung, bagaimana mungkin seorang penguasa kecil bisa menjadi lawannya? Kalau begitu, selanjutnya adalah memburu para penguasa kecil itu. Lagi pula, para penguasa kecil ini adalah antek-antek dari 7 penguasa. Setelah kekuatan mereka meroket, mereka hanya akan mengacaukan dunia. Kebetulan saja dunia ini sudah bersih dari mereka, cibiran Murong Yu dalam hati, dan sebuah rencana terperinci muncul di benaknya. Yang pertama menanggung beban adalah para penguasa kecil yang terlibat dalam alam semesta suci. Namun, meskipun begitu, para penguasa kecil itu tidak mudah dibunuh, ia tetap membutuhkan kerjasama dari asal-usul alam semesta suci. Setelah Murong Yu menjelaskan rencananya kepada asal-usul alam semesta suci, asal-usul alam semesta suci setuju tanpa ragu, dan bahkan ia segera pergi untuk merayu tuan kecil itu. Murong Yu kembali menyembunyikan diri, bahkan menyembunyikan kekuatan Dao Agung di kedalaman tubuhnya. Para master kecil sangat peka terhadap kekuatan jalan. Jika mereka menemukan sesuatu dan langsung pergi atau bertahan, akan sulit untuk membunuh lawan. Beberapa hari kemudian, asal mula alam semesta suci muncul kembali di hadapan Murong Yu. Sama seperti ketika ia memikat sang Master Es, ia dikejar oleh seorang Master dengan liar. Terlebih lagi, kekuatan seluruh tubuh sang Master bergejolak. Kemanapun ia pergi, kekosongan itu dihancurkan oleh kekuatan jalannya, dan bahkan dimusnahkan. Terlebih lagi, yang paling membuat Murong Yu terdiam adalah bahwa Master kecil yang terpikat oleh asal mula alam semesta suci ternyata adalah Master Api. Seperti kata pepatah, es dan api tidak cocok. Bukankah asal mula alam semesta suci lucu? Murong Yu ingin memurnikan lebih banyak jalan. Tetapi dia tidak mengatakan bahwa pemurni kedua adalah Master Api. Aku bahkan tidak tahu apakah tubuh fisikku dapat menahan 2 jalan es dan api. Apakah 2 jalan es dan api itu hidup berdampingan di dalam tubuhnya masih menjadi pertanyaan. Namun, karena asal mula alam semesta suci menarik pengendali api, Murong Yu tentu saja tidak akan mengabaikannya. Bagaimanapun, ini semua tentang membunuh dan memurnikan. Seperti halnya Master Es, asal alam semesta suci menyebabkan Master Api melewati kaki Murong Yu. Namun, pengendali api jauh lebih berhati-hati daripada pengendali es. Meskipun mengejar dan membunuh asal alam semesta suci, ia memancarkan kekuatan Grand Dao untuk melindungi dirinya sendiri. Namun, Murong Yu yang sekarang bukanlah Murong Yu yang dulu sebelum ia membunuh Master Es. Sebelumnya, ia tidak memiliki kekuatan Grand Dao, jadi ia bukanlah lawan dari Master kecil yang memiliki kekuatan Grand Dao. Namun sekarang ia juga memiliki kekuatan penuh Dao Agung, dan ia dapat sepenuhnya bersaing dengan Master kecil. Kekuatan leluhur Dao 12 telah ditingkatkan hingga ekstrim oleh Murong Yu. Pada saat yang sama, kekuatan Dao Agung langsung melonjak hingga batasnya. Bunuh! Teriak Murong Yu dengan keras, sudah mengunci pengendali api, segala macam kekuatan tercurah dalam sekejap, mencekiknya dengan ganas. Saat Murong Yu melancarkan serangan, pengendali api sudah bereaksi. Meskipun para master kecil bukanlah master sejati, kecepatan reaksi mereka jauh lebih tinggi daripada leluhur Dao 9 lapis. Untuk pertama kalinya, kekuatan sang master api membengkak, mengembun di kedua tangan, dan menghantamkan kedua tinjunya ke arah Murong Yu.
Boom, kekuatan besar kedua belah pihak bertabrakan dengan keras, lalu terdengar suara keras. Gelombang kejut yang dahsyat langsung menyapu ke segala arah. Tiba-tiba, ruang asli alam semesta suci mulai musnah dalam petak-petak besar. Meskipun ruang sumber alam semesta suci sangat kuat, ia sama sekali tidak dapat menahan ledakan kekuatan dua jalan besar tersebut. Jika bukan karena asal-usul alam semesta suci, ia pasti sudah hancur berkeping-keping. Meskipun tidak akan hancur total, ia pasti akan hancur berkeping-keping. Kekuatan jalan besar saling bertabrakan, tetapi sebagai penguasa dua kekuatan besar, mereka berdiri diam di tempat. Kekuatan jalan besar tersebut hampir sama, sehingga sangat sulit bagi para pengendali untuk membunuh lawan. Namun, Murong Yu tidak hanya memiliki kekuatan Dao besar, kekuatannya setinggi leluhur Dao 12 lapisan. Mengikuti kekuatan Dao Es, kekuatan mengerikan itu dengan cepat menerjang, dan semuanya meledak di tubuh pengendali api. Seketika, pengendali api terkejut. Setelah berteriak, pengendali api itu pingsan. Selama proses ini, Murong Yu dengan jelas melihat bahwa tubuh fisiknya mulai retak, dan bekas luka besar dengan tulang yang dalam dan penampilan yang mengejutkan muncul. Bahkan pengendali api menyemburkan darah dari mulutnya. Ada apa, Tuan Es? Kenapa kau begitu kuat? Kenapa kau bisa melukaiku? Sang pengendali api sangat marah, dan meraung-raung kepada Murong Yu berulang kali. Bahkan, ia ingin tahu mengapa Murong Yu bisa dengan mudah melukainya. Tanpa berkata apa-apa, ia melangkah maju, berteleportasi ke sekitar pengendali api. Kekuatan Dao dan kekuatan kultivasinya kembali meletus, dan badai membunuh pengendali api. Sang pengendali api sangat marah hingga meraung-raung lagi. Di sela-sela kedipan sosoknya, sosok itu dengan cepat mundur. Di saat yang sama, kekuatan Dao Agung dengan kuat menghantam ke arah Murong Yu. Wajah Murong Yu dingin, dan ia melesat dengan panik. Boom, 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 boom. Fakta menunjukkan kepada pengendali api bahwa pengendali api bukanlah eksistensi di dunia ini, setidaknya pengendali kecil itu tidak. Dengan kekuatan Dao yang sama, kekuatan leluhur Dao ganda milik Murong Yu, yang lebih tinggi darinya, memiliki keunggulan mutlak. Dengan setiap serangan bertubi-tubi, tubuh pengendali api dengan cepat runtuh. Di antara keduanya, pengendali api sama sekali tidak memiliki perlawanan terhadap serangan Murong Yu. Mantra 9 karakter, ketika Murong Yu memanggil Kaisar Primordial lagi, Master Api tidak bisa lagi melawan. Dagingnya langsung hancur berkeping-keping. Tebasan jiwa suci, meskipun keterampilan tempur tebasan jiwa suci relatif rendah, setelah Murong Yu menunjukkannya, daya mematikan jiwanya sangat mengerikan. Pengendali api tidak punya waktu untuk bereaksi, jiwanya telah dicincang oleh jiwa suci. Tiba-tiba, jiwanya musnah lebih dari setengahnya. Lagi pula, bagaimana mungkin Murong Yu hanya dilukai jiwa suci? Setelah beberapa kali berturut-turut, sang ahli api akhirnya tak mampu menahannya. Setelah berteriak, jiwanya terhempas. Jalan api langsung melompat keluar darinya dan melesat ke kejauhan, mencoba melarikan diri. Hanya saja, karena Murong Yu telah bekerja keras untuk menyempurnakan Dao Api Agung, bagaimana mungkin ia membiarkannya lolos? Auzu.com mengulurkan tangannya yang besar, dan sudah menggenggam Dao Api di tangannya. Karena ia mengendalikan hubungan antara Dao Es, Murong Yu sudah akrab dengan kekuatan Dao. Oleh karena itu, mudah untuk mengendalikan jalan api. Tentu saja, tidaklah mudah untuk menyempurnakan jalan api dan bahkan membiarkan dua jalan es dan api hidup berdampingan di dalam tubuh. Asal-usul alam semesta suci muncul kembali. Murong Yu, dengan kekuatanmu saat ini, kau dapat sepenuhnya membunuh pengendali kecil. Jika kau mengendalikan Dao api, tidak akan sulit untuk membunuh pengendali kecil secara langsung. Murong Yu mengangguk. Setelah pertempuran ini, ia sekali lagi menyadari betapa pentingnya baginya untuk memiliki kekuatan yang kuat. Jika dia tidak memiliki kekuatan untuk melampaui leluhur Dao lapis ganda dari Master Api, bagaimana mungkin dia bisa membunuh lawan secepat itu? Namun, jika kedua kekuatan besar itu disempurnakan, kekuatan besarnya akan melampaui penguasa kecil manapun. Pada saat itu, jarak antara para penguasa kecil itu dan dirinya akan semakin melebar. Namun, dibandingkan dengan 8 Master, masih ada jarak yang sangat besar antara dirinya dan Murong Yu. Ini tidak hanya mengingatkan Murong Yu pada Taisu. Saat itu, Taisu tidak memiliki Master kecil. Seberapa mengerikankah kekuatannya untuk membunuh para master kehancuran asli di ranah leluhur? 13 leluhur, Murong Yu menggelengkan kepalanya. Setelah menguasai Ice Avenue, tahun depan, Murong Yu hanya akan melihat betapa mengerikannya kekuatan sang master. Murong Yu merasa setidaknya dia harus memiliki kekuatan leluhur Dao lapis ke-18 untuk dapat menandingi master sejati. Dan jika ingin membunuh, saya khawatir itu akan lebih tinggi lagi. Seberapa mengerikankah kekuatan leluhur Dao lapis ke-18? Bagaimana Taisu melakukannya? Murong Yu dapat merasakan bahwa jika dia memiliki sumber daya yang cukup, ranahnya akan terus meningkat. Bukannya mustahil mencapai leluhur ke-18 atau bahkan lebih tinggi pada akhirnya. Namun, itu pasti membutuhkan waktu yang sangat lama. Ini menimbulkan masalah. Mengapa kekuatan Taiksu begitu dahsyat sehingga klan Chaos yang asli musnah? Mungkinkah tangan para master itu memusnahkan ras Chaos? Kalau tidak, yang lain bukanlah lawan yang terlalu imajiner. Pertanyaan ini,
hanya setelah bertemu Taiksu atau master lainnya, barulah kau akan tahu jawaban yang sebenarnya. Sekarang, Murong Yu tidak memenuhi syarat untuk bertemu mereka. Dengan kata lain, akan gawat jika aku melihat mereka sekarang. Lagi pula, kekuatan Murong Yu dan 8 guru besar saat ini terlalu jauh berbeda. Pertama, pemurnian dan jalan api kimia. Baru-baru ini, Murong Yu menginstruksikan asal semesta suci untuk tidak keluar dan membuat masalah, lalu pergi ke Hetul Woshu. Karena pemurnian telah melalui jalan es sekali. Oleh karena itu, Murong Yu agak akrab dengan pemurnian dan jalan api kimia. Dengan mudah memurnikan jalan api. Namun, ketika dao api memasuki tubuhnya, semuanya menjadi tidak begitu baik. Boom, kontak dekat pertama antara kedua jalan itu mengakibatkan tubuh Murong Yu retak. Dengan kekuatannya saat ini, tubuh fisiknya sudah cukup kuat, bahkan jika diserang oleh kekuatan Dao Agung, ia tidak akan hancur. Pertama, dua kekuatan besar menghantam tubuhnya, dan tubuh fisiknya tidak dapat menahannya. Bukan hanya air dan api yang tidak cocok, tetapi es dan api juga tidak cocok. Murong Yu memutar matanya dan mulai mencoba menyatukan kedua jalan di dalam tubuhnya. Karena di 3000 jalan, terdapat banyak jalan yang memiliki dua ekstrim. Hanya saja, kedua jalan itu tidak dapat diintegrasikan sekarang, apalagi 3000 jalan di masa depan. Mengapa kedua jalan itu tidak bisa hidup berdampingan dalam satu tubuh? Mereka semua bisa berada dalam kekacauan. Mengapa mereka tidak bisa saling mengganggu dalam kekacauan? Pikir Murong Yu, seperti langit dan bumi ini, satu langit, satu bumi, dua ekstrim yang awalnya merupakan dua eksistensi yang sepenuhnya berbeda. Namun, perpaduan kedua sisi tersebut membentuk langit dan bumi, lalu dunia dan alam semesta. Petik 2. Jadi, bisakah kekuatan kedua jalan agung itu saling melengkapi dalam tubuh dan eksis seperti langit dan bumi? Pikir Murong Yu dalam-dalam. Lagi pula, tubuh fisikku adalah benda langit yang kacau, sama seperti kekacauan yang tak berujung. Aku adalah kekacauan yang tak berujung, dan tubuhku adalah alam semesta. Jalan-jalan agung ini seharusnya dapat hidup berdampingan dalam diriku. Ya, aku tahu, meskipun keduanya ekstrim, selama tidak menyatu, keduanya bisa diairi dengan baik. Lagi pula, semua jalan berevolusi dari kekacauan tanpa akhir. Dan aku adalah kekacauan tanpa akhir, dan akulah penguasa kekacauan. Jalan es dan api tidak menyatu dengan tubuhku, kapankah itu akan terjadi? Teriak Murong Yu tiba-tiba. Tiba-tiba, kekuatan dunia bawah meletus dalam tubuh Murong Yu, dan langsung menyapu jalan es dan api. Di bawah pengaruh kekuatan ini, jalan es dan api segera tenang seperti domba kecil yang jinak, dan pada saat yang sama menyatu dengan tubuh Murong Yu, dan air sumur tidak mengganggu air sungai. Adapun kekuatan yang ada dalam kegelapan, Murong Yu tidak tahu bagaimana kekuatan itu muncul dan menghilang tak terlihat setelah mengguncang Ice and Fire Avenue.